udah pakai fase merangkak tapi masih susah duduk. Ada bisa jadi bukan masalah di anaknya, tapi memang dia aktif. Ada tiga kategori. Yang pertama super aktif, yang kedua aktif, yang ketiga hiperaktif. Yang super aktif, aktifnya dia itu positif. Anak-anak yang sangat ringan tangan bantu orang lain, gak bisa diem dia. Gurunya bawa tumpukan buku ya itu super aktif karena positif. Dia aktifnya dia disalurkan ke kondisi yang baik, itu super aktif. Buat saya itu relatif gak ada masalah. Yang kedua aktif. Aktif itu berarti ya aktif tapi masih batas normal. Yang suka menjadi bermasalah adalah hiperaktif. Ya, hiperaktif. Kalau hiperaktif yang sampai kemudian tahap menjadi gangguan, itu bisa jadi kayak kalau kadang-kadang ADHD, attention deficit hyperactivity disorder. Nah, itu perlu observasi lebih lanjut memang. Jadi artinya gini, ketika dia fase merangkak, maka dia akan bagus. Tapi ketemu sama yang hiperaktif, maka nggak aktif. Cara paling mudah untuk ngecek anaknya aktif, termasuk hiperaktif atau enggak, cara paling ngeceknya mudah adalah anak ini berhenti bergerak hanya sekitar 10 menit, hanya untuk ambil nafas, kemudian aktif lagi. Itu hiperaktif namanya. Ya. Kemudian kadang-kadang dia tidurnya jam 8, nanti jam 1 bangun. Dan ketika bangun jam 1, dia aktif banget, main kotekan, main segala macam, terus tidur lagi. Itu kalau memang kelihatan aktifnya menjadi hiperaktif. Tapi kalau cuma aktif biasa, selama dia masih bisa ikut pelajaran, tidak ada masalah. Kuncinya adalah dia masih bisa ikut pelajaran. Tapi ternyata dia nggak bisa ikut pelajaran, maka mungkin sudah mulai harus kena terapi. Nah, perlu kita ada intervensi lebih. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana dengan anak yang nggak bisa cerita sama orang tua, kemudian gurunya kepingin sebenarnya bantu kan? Apa sih yang dibutuhkan sama anak untuk cerita? Satu kan trust dulu, percaya dulu sama yang udah cerita. Ibu lagi duduk, kemudian ada orang asing duduk di sebelah. Bu, kok ngelamun? Cerita lah ke saya. Mau cerita nggak? Lo nggak kenal kok. Tapi ternyata besinya itu datang, ya ngelamun kok. Karena saya cerita atau orang cerita nggak? Karena besi cerita kan? Karena kita udah trust sama dia. Jadi dilakukan sama guru pertama adalah menjalin trust dulu sama anak. Ya, jalin trust itu nggak mudah. Minimal akan muncul begini. Kamu kalau nggak siap cerita sekarang, kapanpun ibu siap mendengar kamu cerita, ustazah siap mendengar kamu cerita. Dan trust itu harus satu. Dan itu sering saya sampaikan ketika saya lagi konsultasi. Apapun yang kita bicarakan di ruangan ini hanya konsumsi saya sama Anda, rahasia, tidak akan cerita kemana-mana. Ketika mau ketemu sama murid, kamu boleh cerita kapan saja kalau kamu sudah siap, dan cerita itu akan ibu simpan di rahasia kita berdua. Anaknya siap, pasti cerita. Karena orang yang punya masalah sama kepercayaan, takut kalau dia cerita sama seseorang, yang lain pada tahu. Ternyata dia cerita sama yang mulutnya ember. Kan itu. Sedangkan dia butuh cerita. Maka kalau kita mau bikin murid itu cerita, dua tadi, kapanpun kamu cerita, saya siap. Yang kedua, apapun yang kamu ceritakan rahasia. Dua itu sampaikan. Insya Allah. Nah, bagaimana triknya sama ke orang tua? Kan tadi kan salah larinya. Kalau orang tua dipanggil nggak mau, home visit. Itu salah satu langkah. Home visit, Bu. Nah, ketika home visit itu juga penting. Ketika home visit, kira-kira melakukan sama guru ketika home visit apa kira-kira? Ini juga kan, karena ini juga banyak orang tua, saya akan cerita. Datang home visit ke rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terus ketemu sama orang tuanya. Terus ngomong apa Bu? Gurunya kepada orang tua. Oh, saya mau silaturahmi bla 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 bla. Di rumah sih anaknya gimana? Jawabannya orang tua apa? Biasa aja. Bu, kemarin anaknya gini-gini. Oh, enggak. Cuma biasa aja. Orang tua akan cenderung defend.
menyangkal. Gak apa-apa, cerita aja. Tapi kemudian tolong observasi, orang tuanya observasi, gurunya observasi lingkungan rumah. Perlu kita tanya, Bu, ini terutama kalau ada anak yang mandan angel disiplinnya. Bu, sebelah itu rumahnya siapa? Oh, mana lilin. Nah, sebelah kiri mana siapa? Boleh Pak gede nih. Sebelah kamu mana siapa? Ini baik. Oh, terus apa kira-kira asumsi kita? Kira-kira apa yang terjadi? Ketika rumah sebelah kanan itu omnya, sebelah kiri Pak D-nya, belakang mbahnya. Bu, anak saya itu sama aturan udah bagus loh Bu. Kalau nggak boleh, tegaskan Bu. G. Tapi ketika nggak boleh, anaknya kemana? Jadi aturannya bagaimana? Oke. Jadi kalau home visit, terutama buat orang tua yang ternyata seperti itu, ya, di Cilacap itu banyak yang tadinya cerita tetangga saya itu yang tadinya halaman itu disapu sama orang itu sekarang sama teman saya sekarang udah jadi rumah itu. Sehingga boleh dikira masih siji, yang boleh pakai dene, bayar itu tenang buli. Nah, memang bayar karena abadi potong maning loh, buli kayak. Aturan Pak saya aturannya gini, makan es krim 3 hari sekali. Kalau 3 hari nggak saya kasih. Bu, terus anaknya kemana? Bis pokoknya saya nggak tahu, pokoknya saya nggak ngasih. Diam-diam boleh baik. Pak sudah, saya nggak ngasih TV. Nah kalau sore main kemana Bu? Dia dolan nanti Bu. Nungguin Bu gede nih. Jajal Bu boleh dolan. Ya kan nonton? Itu. Jadi lingkungan kita sebagai orang tua jangan 100% percaya bahwa apa yang kita lakukan sudah sesuai. Apalagi kalau ternyata kita tinggal di lingkungan saudara. Ya. Jadi yang paling penting ketika ada guru melihat ada sesuatu yang nggak beres, kurang baik, dan orang tua sepertinya nggak kooperatif, dipanggil nggak mau, home visit. Ketika home visit bukan hanya kemudian menyelesaikan kewajiban untuk bertanya, observasi, masuk ke halaman rumahnya dia. Dengan halaman atau disaponi apa ya? Ketika halaman tidak pernah disaponi, kita bisa bilang nggak? Kalau orang tuanya juga nggak teratur. Kalau halaman disaponi, bagaimana dia ngatur anaknya? Karena rumah itu cerminan dia. Rapi rumahnya, ting-tong, masuk buku. Wah, berangkat banget. Berarti kan dia juga si orang tuanya pun juga sibuk sama dirinya. Ketika orang tua sibuk sama dirinya, dia punya waktu nggak untuk ngatur anaknya? Minimal gurunya tahu kondisinya, sehingga tahu treatment yang baik untuk anak ini. Itu dengan cara home visit. Ini untuk sisi guru ya. Untuk sisi orang tua, jadi kalau datangin sama guru harus rapi-rapi dulu Bu. Gitu ya Pak ya. Enggak, artinya gini, kadang-kadang tetangga atau siapapun itu akan mempengaruhi perilakunya. Itu nih. Tunggu.